Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman di Facebook, Instagram, YouTube, dan sahabat Palestina sekalian, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga puasanya dan juga kegiatan hariannya lancar ya. Nah, kembali lagi kita bersama Ngobrol Inspiratif KNRP Kepulauan Riau bersama saya, Febi Fitri Anasari. Sebelumnya izin ya Kak. Baiklah, sebenarnya kita di KNRP Kepulauan Riau ada beberapa paket Ramadan. Yang pertama itu kita ada paket buka puasa untuk Palestina bernilai Rp100.000. Kita ada juga paket sembako untuk Palestina bernilai Rp500.000. Kita ada paket bingkisan lebaran untuk Palestina bernilai Rp500.000. Santunan anak yatim dan penghafal Al-Quran bernilai Rp350.000. Dan yang terakhir itu adalah sedekah untuk Palestina yang tidak dibatasi. Jadi sahabat Palestina, sahabat di Facebook, YouTube, dan Instagram semua, yuk kita siapkan infak terbaik kita untuk saudara kita di Palestina. Semoga dengan apa yang kita berikan akan memberatkan amal ibadah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, kembali lagi ya bersama saya Febi Fitri dalam Ngobrol Inspiratif yang pada hari ini kita datangkan seorang sosok yang sangat menginspirasi ya di bidang komunitas, yaitu Kak Suherni SIP. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah, meskipun mungkin kondisi agak kurang fit, tapi insya Allah sehat walafiat. Insya Allah ya, semoga selalu sehat ya Kak ya. Baiklah, mungkin untuk mendahului ya, kita tahu nih bahwa Kak Suher merupakan founder KNST ya Kak ya. Ya. Nah, mungkin Kakak bisa jelasin sedikit nih, KNST itu sebenarnya apa Kak? KNST itu langsung ya? Iya, langsung ya. Jadi KNST itu kan singkatan dari Komunitas Nikop Sharing Tanjung Pinang. Iya, Nah, kemudian. jadi yang dimana di dalam KNST itu anggota-anggotanya orang-orang yang saya tidak bilang bahwa harus yang bercadar, enggak. Oh tidak rupanya ya? Ya, tapi orang-orang yang mau belajar menggunakan belajar. nikop, cadar. Iya. Ya itu sih orang-orang yang kalau orang kan kesannya nih KNST itu ini sekalian memperkenalkan ya, Iya. bahwa KNST itu harusnya ini semuanya yang bernikop ya. Terus ketika mereka menganggap bahwa semua yang ada di nikop sharing itu orang-orang yang bernikop, tapi di satu sisi ketika mereka melihat ada satu yang nggak bernikop, maka langsung judge-nya tuh beda gitu. Maka di sini kan orang-orang yang masuk ke KNST ini nggak yang sepenuhnya bernikop, tapi bisa dibilang orang-orang yang setengah bercadar. Orang setengah bercadar itu mungkin di waktu-waktu tertentu ada dia tidak menggunakan gitu. Mungkin karena ini kan hanya sunnah ya. Kalau kami kan menganggap ini adalah sunnah gitu. Ketika kita pakai kita mendapatkan pahala, ketika kita tidak pakai ya nggak berdosa gitu ya. Nah, itu sih kalau di KNST. Ya, jadi teman-teman semua ya, jadi tadi KNST itu sebenarnya adalah komunitas nikop sharing Tanjung Pinang ya Kak. Jadi telah dijelaskan juga ya oleh Kak Suherni bahwa sebenarnya anggotanya itu nggak wajib ya bernikop, namun anggotanya itu adalah orang yang mau belajar ya, terutama yang mau belajar untuk mungkin memakai cadar atau bernikop gitu ya. Nah mungkin kakak ya sebagai founder KNST ya, sebenarnya apa tujuan kakak membuat KNST itu sendiri? Iya Kak. Jadi KNST itu kan muncul pada tanggal 22 Mei 2019. Baru ya Kak ya? Jadi kami masih baru banget. Jadi waktu itu iseng sebenarnya. Iseng kayak yang ngapain ya enaknya gitu kan. Waktu itu bulan Ramadan juga. Ramadan Masya Allah ya. Mau masuk Ramadan. Jadi kayaknya Ramadan ini kita mau ngapain ya enaknya gitu. Waktu itu punya sahabat juga yang sama-sama bercadar, Diana Natasha. Ya, dia jadi udah partner banget kan sama dia waktu itu, sering berdua kemana-mana. Jadi kayak tiba-tiba tuh terbesit ngechat kayak kita bikin komunitas yuk gitu. Kita bikin komunitas yang kayak kita gitu. Karena kadang-kadang waktu lagi kita down atau futur gitu ya, kayak butuh lingkungan yang sesama kita gitu, yang kita punya lingkungan gitu ya, lingkungan untuk berproses, tapi butuh yang juga punya sefrekuensi kayak gini loh gitu ya. Posisinya sama ya Kak ya? Posisinya itu benar-benar sama gitu, pengennya gitu waktu itu. Cuman kayak iseng kayak, tapi kita nggak usah yang komunitas yang formal gitu, atau
komunitas yang terstruktur dan lain-lain gitu ya. Kita santai aja, kayak kita kayak kelompok, sebenarnya kayak grup aja, grup sharing gitu, sharing yang di WA gitulah ya. Nah, jadi kayak gitu terus ngubungin teman-teman yang kita kenal, yang bercadar gitu ya. Gimana ternyata responnya, oh ayo gitu kan. Nah, iya, responnya ternyata bagus gitu. Dan waktu itu anggotanya nggak banyak sih, cuman kayak 10, 11 gitu kan. Tapi pas selesai bikin kegiatan, waktu itu kegiatan berbagi gitu, yang pertama kali gitu. Di bulan Ramadan juga ya? Iya, di bulan Ramadan juga waktu itu udah selesai kegiatan berbaginya gitu. Ternyata dilihat nih kan sama teman-teman yang di luar gitu. Waktu itu pembentukannya juga sederhana sih, di Taman Batu 10. Kita cuma ngumpul, terus kita nggak nentuin struktur inilah pengurus ini enggak, cuman kayak yaudah penanggung jawabnya siapa. Waktu itu juga nyerahin ke teman-teman kan. Memang kami yang promotornya gitu, tapi kami kembalikan lagi kan sama teman-teman gitu. Teman-teman mau siapa nih penanggung jawabnya gitu. Waktu itu iya, jadi waktu itu voting. Ada voting kan, voting akhirnya ya udah kepilih lah gitu sebagai penanggung jawabnya. Ya udah gitu kan, karena mungkin mereka merasa bahwa siapa yang punya niat gitu, berarti kan tahu mau kemana arahnya. Jadi kalau mereka kan hanya pengen gabung aja gitu. Ya udah akhirnya kebentuk lah waktu itu, dan langsung punya Instagramnya, langsung bikin kegiatannya, langsung bikin kegiatan. Selesai bikin kegiatan tuh langsung banyak yang respon. Ternyata langsung pengen gabung. Jadi jadi alhamdulillah sekarang kalau di grup biasa tuh udah 50-an lah anggotanya. Masya Allah, dari 50 ya, kayak dalam masa karena tadi kan dari teman ke teman gitu. Karena ya mungkin mereka juga merasa bahwa butuh juga sih lingkungan yang kita tuh lagi kayak gini gitu, yang sama-sama kayak gini gitu. Itu sih awal mulanya kayak iseng tapi responnya baik gitu. Masya Allah ya, daripada iseng kemudian responnya baik ya. Ya mungkin kalau yang saya pahami ya Kak ya, mungkin orang-orang yang sama-sama berlingkup dengan kakak pasti sebenarnya membutuhkan orang yang sama-sama berlingkup gitu kan, untuk saling sharing. Karena kan mungkin tidak mudah ya Kak ya untuk muslimah yang berlingkup ini untuk tampil di depan umum ya. Mungkin ada tantangannya, mungkin ada juga hal-hal yang mungkin yang terjadi gitu kan. Jadi pastinya membutuhkan yang sama-sama, yang orang-orang yang dalam kondisinya sama gitu ya Kak kan. Jadi bisa sama-sama saling merangkul gitu ya Kak ya. Dan waktu itu juga kami mikirnya gini, kebanyakan orang-orang gitu ya memikirkan bahwa orang-orang yang bernikah itu adalah orang-orang yang eksklusif gitu, adalah orang-orang yang ya udah mereka baik atau salihah cuma untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi semakin kuatlah nih keinginan untuk bikin komunitas ini yang memang tujuannya itu memang harus bersosial gitu. Nah, jadi mengubah mindset masyarakat ya terhadap wanita bernikah. Nah benar gitu. Jadi kayak kami pengen bilang kalau kami juga bisa berbaur dan kami bisa bersosial, dan kami juga bisa ngobrol sama orang yang nggak kayak kami gitu. Yang orang-orang tahu kan ketika kita bernikah ya udah kayak antisosial gitu loh. Nah kayak antisosial terus kayak kalem gitu. Jadi kayak ini nggak bisa, kita tuh harus coba yuk gitu, kayak kita juga bisa bersosial gitu, intinya kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa lah yang memang nggak satu pandangan atau nggak satu pikiran gitu, tapi kalau kami selalu berniat bahwa insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kebaikan yang hanya tujuannya itu mencari ridho Allah gitu. Insya Allah kayak. Jadi kalau untuk pandangan manusia itu kan bervariasi ya. Kayak ya udah terserah manusia inilah gitu. Yang penting kita pandangan kita sama Allah SWT itu yang paling penting. Jadi tujuannya mendapatkan keridhaan Allah ya Kak ya. Jadi sebenarnya walaupun bernikah muslim-muslim bernikahnya sebenarnya sama dengan muslim-muslim yang nggak bernikah Kak ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu membedakan lakuannya kayak gitu ya. Jadi kayak kesannya kalau udah bernikah itu udah kelas ilmunya itu udah tinggi lagi gitu, padahal
sama aja Sama-sama gitu belajar, ya, kayak. sama-sama belajar, cuman beda prosesnya gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu Nah, sih. kalau dari segi kakak nih, kakak kan bernikop ya. Mungkin sebelum ini adakah kakak memang bernikop daripada awal atau baru kak? Dari untuk kakak sendiri? Baru sih Baru. sebenarnya. Kalau boleh buka sedikit ya gitu Iya. ya, kayak proses hijrahnya ini memang agak sulit gitu. Iya. Masya Allah ya. Terakhir awal mula berjilbab dulu nih, berkerudung itu yang benar-benar istiqomahnya gitu ya, enggak yang lepas pasang itu Iya. baru awal masuk kuliah. Masya Allah kak ya. Jadi kayak SMA itu masih ugal-ugalan gitu, jadi kayak emang Masya Allah, nauzubillah gitu kan, itu cepet-cepet dikasih Jadi sama hidayah Allah. itu milik Allah ya kak ya. Iya, Kita nggak nyangka ya ketika Iya. kuliah diberi hidayah langsung berjilbab dan konsisten ya. Iya, Istiqomah dengan jilbab yang dipakai itu. Nah, kalau kakak sendiri tuh daripada kakak berjilbab ya sampai kan kakak ke bernikop itu gimana kak? Apa yang membuat kakak ingin bernikop gitu? Karena kan mungkin ada setengah orang kan berjilbab syar'i, alhamdulillah udah cukup. Nah kalau dari kakak sendiri gimana tuh kak bisa lahir perasaan tuh kak keinginan untuk bernikop? Pribadi sih ngerasainnya kayak waktu itu udah nyoba nih syar'i dulu ya, syar'i. Karena termotivasi dari kakak kelas juga. Terus pelan-pelan lah masih pakai yang longgar-longgar. Kemudian ngerasa belum cukup. Interaksi kita kan bener-bener pindah nih. Iya. Dari yang bener-bener bergaulnya kayak mana, terus kemudian harus ke yang seperti Iya. apa gitu kan. Jadi waktu bener-bener ketika hijrah itu ketemu sama temen juga yang emang dia rutinannya tuh majelis taklim lah. Iya. Majelis taklim itu memang orang-orang yang bercadar juga gitu. Iya. Jadi diajak ke sana, terus tapi nggak dipaksa untuk kamu juga harus bercadar, enggak gitu. Cuman kita sama belajar di sana. Terus kayak ngerasa lama-lama kayaknya cocoknya di sini gitu. Kayaknya aku bisa membatasi diri aku, nggak cukup cuman berkerudung gitu. Kayaknya aku harus ya? bernikop supaya interaksi antara lawan jenis juga sadar gitu. Kayak kalau aku tuh orangnya yang tipikal yang harus agak ekstrim lah gitu, karena emang agak susah ya masa lalunya gitu. Jadi kayak emang harus benar-benar meng-skat diri dari harus benar-benar istiqomah ya kak, jangan sampai ini ya kak ya. jangan sampai. Dan mindsetnya waktu itu, kalaupun nanti aku futur gitu ya, kalau nanti imannya sedang turun, minimal yang dibuka itu cadarnya bukan jilbabnya. Masya Allah ya. Gitu, jadi kayak udah dipikirin yang kedepannya gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah masih tetap istiqomah ya kak ya. Semoga doain aja gitu kan. Insya Allah semoga mudah terus ya kak ya sama kak bernikop ini. Nah mungkin kita masuk ke KNST ini sendiri dulu ya kak ya. Nah mungkin yang kita ketahui bahwa KNST ini kan selain menjadi sebuah komunitas untuk muslimah yang bernikop, namun juga merupakan komunitas yang sering melaksanakan kegiatan sosial ya kak ya, terutama sosial berbagi. Nah itu apa tujuannya tuh kak? Karena kan kakak bentuk ini kan sebenarnya untuk menjadi satu wadah ya untuk para muslimah bernikop itu bertemu, kemudian ada sharing, kemudian dari situ gimana tuh kak? Kakak bisa ada juga kegiatan berbagi. Itu tujuannya untuk apa tuh sebenarnya kak? Untuk mencari ridha Allah tadi, kan? Iya. Jadi kan ketika di ayat Al-Quran juga Allah tuh udah menggaung-gaungkan berbagi. Iya. Nah, jadi waktu itu saya membaca sebuah surah yang kayaknya, wah ini masya Allah nih gitu kan, kalau misalkan memang dieksekusi. Jadi kata Allah itu, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, kita tuh kayak menanam satu benih, tapi dia tumbuh menjadi 7 bulir, dan di setiap bulirnya itu ada 100 biji gitu. Jadi kayak kita cuma ngasih satu, terus kita Allah kasih lagi gitu. Karena Allah kan berkembang ya. Iya, karena Allah maha segala-galanya gitu. Jadi di situ mikir kayaknya pengen di komunitas ini tuh mengamalkan itu. Karena siapapun bisa ngelakuin itu kan. Karena berbagi itu sesuatu yang mudah. Tapi walaupun kecil, pahalanya itu besar gitu. Dan waktu itu juga pengennya komunitas ini bukan komunitas yang
hanya open donasi gitu. Enggak, tapi kita pengennya semua donasi yang kita punya itu dari kita, dari membernya. Gitu. Jadi member-member ini dituntut untuk gimana caranya kita bisa sama-sama mengusahakan untuk menyisihkan harta kita di jalan Allah gitu. Masya Allah, jadi berbagi itu juga merupakan satu proses pembelajaran ya Kak ya untuk anggota KNST sendiri ya Kak, untuk saling berbagi rupanya ya. Nah, ketika berbagi nih Kak, ya kan karena kita paham ya kan, pasti anggotanya itu umumnya atau kebanyakannya itu berniqab. Nah, dalam proses melaksanakan kegiatan sosial berbagi itu gimana Kak? Mungkin mungkin kalau ada kendala, ada tantangan ataupun gimana pandangan masyarakat itu Kak? Pastinya kan kalau kita ingin melaksanakan kegiatan sosial berbagi itu kan kita harus tampil di depan umum gitu Kak, harus berbagi sama orang lain. Nah, respon orang terhadap KNST itu gimana Kak? Responnya baik sih, kayak biasa aja sih, cuman lebih beda ya sama komunitas-komunitas yang lain, karena memang ternyata belum apa itu niqab gitu. Ternyata begitu turun gitu, misalnya waktu kemarin kami pernah ke salah satu panti lah kan, ini komunitas apa katanya, kita komunitas niqab sharing Pak gini. Terus apa itu niqab gitu kan, jadi ini loh Pak yang kami yang berproses dengan cara seperti ini gitu kan. Oh iya bagus ya itu kan, mereka menerima gitu, dan akhirnya dan jadinya mereka juga mikir gini, oh ternyata ada loh anak-anak muda yang berniqab tapi mereka juga peduli sesama gitu. Jadinya kayak memperkenalkan itu. Terus juga waktu kita kena musibah ya yang kemarin itu, yang waktu banjir gitu ya, saya sih turun gitu kan. Saya juga ada saya juga turun, dan masyarakat tuh benar-benar kayak, wah ternyata orang-orang seperti ini juga ini ya gitu, gitu. Jadi kayak, oh ternyata mereka juga bisa berbaur dan bisa ngobrol sama masyarakat biasa gitu. Masya Allah ya, jadi sebenarnya dengan kegiatan berbagi itu mendidik masyarakat ya Kak terhadap muslimahnya berniqab sendiri ya. Jadi mereka nggak takut buat ngobrol sama orang yang bercadar gitu. Kadang kan mereka biasa aja, jadi kayak udah bisa ngomong gitu. Kadang kan kalau kita lihat, kalau misalnya orang yang kesini itu kan kalau dia orang niqab, ini siapa nih kok beda dengan orang lain gitu kan, pasti kayak agak menjauh. Tapi Masya Allah ini sambutannya bagus ya Kak ya, malah didapat pelayanan yang baik ya kan dari masyarakat. Sampai kayak mana yang lainnya lagi gitu, sampai kayak dicari gitu. Kayak itu sih kalau misalnya di kegiatan berbagi, responnya alhamdulillah ya Kak ya. Nah, dari segi anggota KNST itu sendiri Kak, itu rentang umurnya itu dari berapa aja Kak? Random sih. Random ya? Iya. Jadi nggak semuanya harus sekian generasi milenial gitu Kak? Enggak, justru semua kalangan yang mau sama-sama berproses gitu. Dan kalau misalkan dilihat di setiap kegiatan ya, kadang-kadang loh kok KNST katanya di grupnya sekian orang, tapi di yang kadang-kadang muncul tuh hanya beberapa orang ya kan. Itulah sebenarnya orang-orang yang bisa bisa turun ke lapangan gitu, karena nggak semua anak niqab ini kontribusinya itu bergerak, tapi ada juga yang kontribusinya itu hanya menyisihkan hartanya gitu. Kayak aku kontribusi ini ya, karena rata-rata memang anak KNST ini banyak yang sudah berumah tangga dan punya anak. Masya Allah ya. Jadi tapi masih muda-muda, ibu muda gitu. Jadi tapi mama-mama muda yang kemudian masih mau memikirkan jalan dakwah gitu, dengan cara itu gitu, dengan cara berkontribusi hartanya. Masya Allah Kak ya. Tapi memang ya Kak, biasanya memang dalam satu komunitas ataupun organisasi juga memang peran setiap orang itu beda ya Kak ya. Ada yang perannya memang di depan, ada yang perannya merancang kegiatannya gimana, ada yang perannya itu ya menyisihkan hartanya gitu kan. Karena kan kita melaksanakan kegiatan pastinya perlu dana juga kan, kan nggak mungkin jadi kayak dana. Saling melengkapi lah Kak ya. Insya Allah. Jadi kayak ada yang aku nggak punya apa-apa nih, udah aku kontribusi tenaga gitu, kayak gitu
Jadi emang Allah itu kan menilai kebaikan bukan dari besar dan kecil kan, tapi menilainya itu dari kita tulus atau enggak, kita ikhlas atau enggak. Lebih baik kita itu memberikan sesuatu itu sedikit, tapi kita ikhlas dan kemudian kita nggak mengingat lagi hal yang udah kita kasih itu, daripada kita ngasih sesuatu itu besar nilainya, tapi kita di kemudian hari kayak, oh aku pernah ngasih ini loh di dia seperti itu aku pernah ngasih ini ke ini gitu. Nah itu Allah itu kan nilai dari ketulusan dan keikhlasan, bukan dari besar atau kecil. Iya, Masya Allah ya. Nah jadi mungkin dari untuk KNST sendiri ini apa harapannya Kak ke depannya untuk KNST ini? Nah untuk KNST ini harapannya bisa terus memberikan apa ya, pertolongan pertama sebenarnya kayak gitu. Kayak waktu banjir itu kan butuh banget ya cepat pertolongan gitu kan, untuk orang-orang yang butuh. Nah kayak orang-orang yang anggotanya ini berharapnya kita adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan, terus cepat memberikan pertolongan kayak gitu, dan bisa terus apa ya, komitmen untuk menyisihkan tadi sebagian harta di jalan Allah. Masya Allah Kak ya. Jadi memang KNST ini tujuan kedepannya tuh banyak ya Kak ya. Ini terutama dari segi mungkin fokusnya lebih banyak juga ke kegiatan sosial berbagi sendiri Kak ya. Bagaimana ingin mendidik masyarakat mengenai misi mabel nikob ya, mengenai menunjukkan mungkin kepada masyarakat bahwa walaupun bernikob saya juga bisa berbagi, walaupun bernikob saya juga bisa bersosial dan bermanfaat mungkin ya ke masyarakat Kak ya. Nah untuk KNST ini sendiri untuk Ramadan ini Kak, karena kan kita sekarang di bulan Ramadan ya Kak ya, mungkin apa saja Kak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ataupun direncanakan oleh KNST itu sendiri? Nah alhamdulillah kebetulan kita semalam udah berbagi. Jadi jargonnya KNST itu berbagi dan berarti. Masya Allah, berbagi dan berarti ya Kak ya. Semalam barusan kita udah bagi-bagi takjil untuk buka puasa. Kemarin juga udah open donasi di awal, dan mungkin nanti di karena memang orang-orang di KNST juga orang-orang yang luar biasa kegiatannya gitu ya. Jadi kita sama-sama membagi waktu. Membagi waktu. Jadi di dalamnya tuh ramai orang-orang yang mungkin banyak kegiatan lagi ya Kak ya. Jadi kita saling membagi waktu lah gitu kan. Mungkin nanti yang terakhir kita baru merencanakan untuk kemarin kan kita udah berbagi untuk khalayak umum gitu ya. Nanti mungkin pengen ke panti atau ke rumah tahfiz. Masya Allah. Jadi untuk Kakak mungkin untuk KNST sendiri melaksanakan kegiatan seperti itu, adakah akan melaksanakan galang donasi gitu Kak ke masyarakat umumnya atau sesama anggotanya aja Kak? Yang pertama yang pertama yang dituntut adalah anggotanya itu sendiri gitu. Kita gimana kita mau ngajak orang untuk berdonasi tapi kitanya nggak donasi gitu. Ya kan kayaknya mulai dari diri sendiri. Iya, jadi kayak pengennya teman-teman ini ubah mindset deh gitu. Coba apa-apa itu dimulai dari diri sendiri, karena kebaikan yang kita buat itu akan untuk diri kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain gitu kan. Jadi kita memasukkan energi positif ke diri kita ya dengan cara kita berbuat baik gitu. Masya Allah ya. Bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita. Nah gitu. Jadi emang kayak udah kita dulu yang ngumpulin uangnya gitu, kayak dijapriin satu-satu kalau di grupnya agak lempeng gitu kan. Biasalah Kak, memang alhamdulillah tapi memang jalan gitu. Palingan yang dari luar yang memang orang-orang yang udah memperhatikan KNST, yang udah sering lihat dulu kegiatan mereka, jadi mereka akhirnya menitipkan donasinya untuk KNST juga ada. Orang-orang di luar KNST ya. Cuman kita nggak terlalu sampai galang dana di jalan gitu, enggak ya. Namun mungkin KNST ada strategi sendiri ya Kak ya dalam mendapatkan dana itu sendiri ya. Nah untuk KNST ini juga mungkin apakah KNST ini ada berkolaborasi gitu dengan organisasi ataupun dengan komunitas lain Kak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan? Selalu sih, misalkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang udah lewat-lewat, kita juga udah pernah bekerja sama dengan beberapa komunitas gitu. Dan sebenarnya ini nggak pernah terbayangkan. Jadi kayak hanya mikir
ya udahlah kita komunitas kita nih emang kita aja gitu, nggak akan diajak collab sama orang-orang gitu. Ternyata mereka melihat dan mereka merespon dengan cara ngubungin siapa yang bisa dihubungin gitu kan. Ternyata mereka ayo kita buat kegiatan kebaikan sama-sama gitu. Masya Allah ya. Gitu. Jadi bukannya akalnya sendiri gak perlu berusaha banyak mencari orang yang malah orang yang berusaha gitu untuk collab dengan kalian sendiri ya. Bener. Jadi kayak karena kan kalau kami nih yang mau nawarin diri tuh kayak nggak pede gitu loh. Jadi kayak kita nih baru banget, masih belia lah kalau ininya kan, kalau seumuran manusia gitu, masih belia dan mau menawarkan apa gitu ke orang-orang. Kita tuh kayak ya udah, kita tuh juga nggak terlalu yang formal banget komunitasnya gitu. Tapi ternyata orang-orang melihat aksi kita gitu, akhirnya ngajak kita gitu untuk berkolaborasi melakukan sebuah kebaikan. Masya Allah ya. Jadi teman-teman sahabat KNP di Facebook, Instagram, YouTube dan dimanapun Anda berada, sebenarnya penting ya untuk kita melakukan kegiatan sosial berbagi, berbaur dengan masyarakat. Kemudian sebenarnya dalam kita melaksanakan kebaikan, mencari keridhaan Allah, sebenarnya dalam waktu yang sama itu Allah permudahkan juga jalan kita ya. Seperti yang Kak Sera bilang tadi, malah orang yang mencari kita gitu untuk sama-sama collab untuk melaksanakan kebaikan gitu ya. Jadi memang insya Allah dipermudahkan Allah ya Kak ya, rasanya ya Kak ya. Selagi niatnya itu memang untuk Allah gitu. Masya Allah ya. Jadi ya teman-teman di rumah sana juga jangan sampai ini ya, jangan sampai kita kurang gitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena semakin kita bermanfaat untuk masyarakat, sebenarnya semakin banyak kebaikan yang kita akan dapatkan lagi daripada kebaikan yang kita laksanakan itu sebenarnya ya. Nah mungkin karena kita dibatasi oleh waktu juga ya Kak ya, mungkin ada yang Kakak ingin sampaikan gitu sebagai closing statement Kakak, ya Kak? Sedikit aja lah ya gitu kan. Lebih kepada mengajak teman-teman untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jangan pernah memandang bahwa kebaikan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang contohnya udah syar'i atau orang-orang yang sudah menghabiskan waktunya untuk berdakwah gitu. Jangan, tapi kebaikan itu bisa dimulai dari siapapun, apapun profesinya gitu. Dan kebaikan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, apa aja. Nggak harus yang gede-gede gitu. Jadi yang penting kebaikan itu kita niatkan hanya untuk Allah. Kemudian Allah itu memberikan rahmat karunia-Nya itu untuk semua manusia. Bukan Allah pilih-pilih, bukan Allah hanya kasih ke orang-orang yang soleh, enggak. Tapi semuanya. Jadi semuanya berkesempatan untuk mengambil rahmat itu, kemudian semuanya juga berkesempatan untuk masuk ke surganya Allah. Masya Allah ya Kak ya. Jadi kita nih sebagai Islam ya harus berlomba-lomba ya Kak ya. Belum-belum melakukan laksana kebaikan, belum-belum untuk masuk ke surga ya Kak ya. Apalagi bulan Ramadan, jadi harus cepet-cepet. Benar. Gerak-gerak. Jadi kalau Ramadan yang lalu-lalu kita hanya melakukan hal-hal biasa gitu, hal-hal yang puasa, sholat tarawih, itu kan hal-hal yang memang sudah harus kita lakukan. Tapi coba di Ramadan kali ini kita melakukan hal-hal yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Contohnya KNRP ini sendiri gitu ya, sudah melakukan ngobrol inspirasi kayak gini gitu. Terus juga mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum kenal KNRP, teman-teman juga bisa langsung stalking gitu, stalking KNRP. Terus teman-teman juga bisa merubah mindset teman-teman untuk lebih peduli ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina, meskipun kita jauh dari mereka gitu. Masya Allah Kak ya. Coba mulai dari hari ini berbuat kebaikannya untuk minimal memikirkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dulu. Insya Allah. Ya, jadi ya mungkin sedikit ingin mengulang ya pesan Kak Sera tadi, bahwa kita mulailah melakukan kebaikan dari hal yang paling kecil dulu ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian sebagai Islam ya, berusaha untuk membantu saudara kita di Palestina Kak ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat KNRP dan Palestina di rumah sana, jangan lupa yuk kita berikan infak terbaik kita sisihkan sedikit uang kita untuk kita membantu saudara kita di Palestina. Baiklah Kak, mungkin sebelum kita tutup saya ingin mengulang lagi ya, kita dari KNRP Kepulauan Riau kita ada paket Ramadan, ada 5 ya.
Yang pertama itu kita ada paket buka puasa untuk Palestina. Nah, nilainya itu adalah Rp100.000. Kemudian kita ada paket sembako untuk Palestina bernilai Rp500.000. Kita juga ada paket bingkisan lebaran untuk Palestina bernilai Rp500.000. Kemudian kita juga ada santunan untuk anak yatim dan penghafal Al-Quran bernilai Rp350.000 dan sedekah untuk Palestina yang tidak dibatasi. Jadi, yuklah teman-teman semua ya di Facebook, Instagram, dan YouTube, sama-sama kita berlomba-lomba ya mengejar kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Jadi, marilah kita bantu saudara-saudara kita di Palestina ya. Mungkin itu saja ya daripada kami ngobrol inspiratif KNRP Kepulauan Riau. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri selaku host. Mungkin ini saja daripada kami untuk hari ini. Jangan lupa stay tune untuk ngobrol inspiratif selanjutnya yang kita akan laksanakan setiap hari. Mungkin itu saja ya Kak ya. Semuanya terima kasih ya Kak ya karena sudi hadir. Ya. Baiklah, mungkin saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.